Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan Ustadzah pada pembelajaran SBDP kelas 6 tema 4 dan 5 KD 3.1 memahami reklame. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang reklame. Yang pertama, pengertian reklame. Reklame itu berasal dari bahasa Spanyol, dari kata re yang artinya kembali atau berulang-ulang dan klomos yang artinya berseru. Jadi, reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan, atau membelinya. Cara membuat reklame yang baik. Yang pertama, desainnya itu sederhana. Kata-kata yang digunakan itu ringkas dan padat. Jenis huruf dan teksnya itu besar. Gambar yang besar dan sesuai dengan tema. Kemudian warnanya kontras. Artinya warna yang digunakan itu menarik dan sesuai. Syarat-syarat reklame yang baik. Yang pertama, mencolok. Ya, mencolok artinya itu mudah terlihat oleh pembaca. Kemudian bahasanya atau kata-katanya jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, menarik. Yang keempat, jujur. Jujur artinya apa yang diiklankan dalam reklame itu nyata atau asli. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali, ya, supaya pembaca itu akan terus ingat. Fungsi reklame. Yang pertama, memberikan informasi kepada halayak ramai. Mempengaruhi halayak ramai artinya mempengaruhi para pembaca atau konsumen. Kemudian menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Terus sebagai alat komunikasi antara penjual dengan konsumen, yaitu fungsi dari reklame. Kemudian macam-macam atau jenis-jenis reklame. Yang pertama, menurut tujuan pengadaannya. Ada reklame komersial dan non-komersial. Reklame komersil yaitu reklame yang bertujuan untuk kepentingan bisnis. Sedangkan non-komersil itu yang bersifat sosial. Contohnya, himbauan untuk tertib lalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan lain-lain. Yang kedua, ada reklame menurut sifatnya. Dibagi menjadi 3. Reklame penerangan atau informatif, yaitu reklame yang bersifat menyampaikan informasi. Kemudian reklame peringatan dan reklame permintaan atau ajakan. Yang ketiga, reklame menurut tempat pemasangannya. Ada reklame dalam ruangan dan reklame luar ruangan. Reklame dalam ruangan artinya reklame itu dipasang di dalam ruangan, sehingga tidak perlu membutuhkan bahan yang begitu bagus. Kemudian reklame luar ruangan itu reklame yang dipasang di luar ruangan, artinya itu bisa terkena sengatan matahari maupun air ketika hujan. Jadi perlu dipilih bahan yang bagus dan ukurannya juga harus lebih besar. Contohnya ada spanduk, baliho, papan nama, dan logo. Kemudian menurut media. Menurut medianya ada reklame audio dan visual. Audio itu yang hanya melalui suara. Sedangkan reklame visual yaitu berwujud gambar. Nah, reklame yang berwujud gambar ada banyak sekali. Itu yang sering kita dapatkan atau kita peroleh. Yang pertama ada iklan atau advertensi, kemudian ada poster, ada baliho itu yang berukuran sangat besar, biasanya berada di jalan, ada di perempatan jalan. Kemudian ada spanduk, ukurannya juga besar, tapi lebih besar baliho. Kemudian ada pamflet, embalase, plakat, buklet, dan kalender. Ya. Nah, sekarang kita fokus kepada poster. Ya. Apa ciri-ciri poster? Yang pertama,
Poster adalah suatu karya seni yang menggabungkan dua atau lebih unsur gambar dengan kata-kata. Artinya, dalam satu lembaran poster itu ada gambar dan juga ada kata-kata, di mana di situ sinkron antara gambar dengan kata-kata itu sesuai dengan tema. Kemudian warnanya mencolok dan menarik. Kata-kata yang digunakan itu singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Gambar itu menarik perhatian. Kemudian dipasang di tempat yang strategis, artinya di tempat-tempat umum yang mudah terlihat oleh pembaca. Syarat-syarat poster yang pertama, bahasa maupun kalimat itu mudah dipahami. Kalimatnya jelas, singkat, padat, makna. Merupakan penggabungan dari gambar dan tulisan yang menarik. Didesain dengan sedemikian menariknya, ditempel di tempat-tempat yang strategis, mudah dibaca, mudah dilihat oleh pembaca. Kemudian bahan yang digunakan harus bahan yang bagus atau tidak mudah rusak. Jenis-jenis poster ada 4. Ada poster niaga, yaitu poster yang menawarkan suatu produk. Kemudian poster kegiatan, yaitu memberikan informasi mengenai suatu acara. Contoh, misalkan ada acara pengajian akbar, dibuatlah suatu poster. Kemudian poster pendidikan berisi hal-hal yang bertemakan tentang pendidikan. Kemudian poster layanan masyarakat berisi sosialisasi atau pemberitahuan program oleh pemerintah kepada masyarakat. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, teman-teman harus menentukan topik dan tujuan yang akan diposterkan. Topiknya apa? Tujuan dibuatnya poster itu apa? Yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, merumuskan kalimat. Bagaimana ya kalimat nanti yang menarik dan mudah dipahami? Kemudian, menggunakan kalimat yang mengandung ajakan atau membujuk sehingga efektif dapat mempengaruhi pembaca. Menggunakan gambar, foto, atau ilustrasi dengan corak warna-warni supaya menarik. Kemudian yang terakhir, menggunakan perantara media yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang buklet. Buklet merupakan salah satu jenis reklame yang berupa buku kecil dan berfungsi sebagai selebaran untuk mempromosikan sesuatu. Buklet itu terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Ya, ini biasanya berupa lembaran, kemudian di situ dilipat-lipat. Ya, itu namanya buklet. Kemudian, apa manfaat buklet bagi pelaku usaha? Yang pertama, harga yang dikeluarkan untuk membuat buklet itu lebih terjangkau. Yang kedua, cara penyampaian itu sesuai dengan keinginan pelaku usahanya. Informasi yang disampaikan itu bisa lebih banyak ya, karena buklet itu lebih mengedepankan kalimat atau kata-kata. Bisa dalam satu buklet itu beberapa lipatan dan berisi beberapa kalimat ya, banyak sekali. Kemudian lebih mudah dipahami, desainnya lebih menarik, kemudian lebih cepat sampai kepada pembaca atau kepada konsumen. Kemudian manfaat buklet bagi konsumen. Nah, tadi bagi pelaku usahanya, sekarang bagi konsumennya. Yang pertama, dapat melihat informasi sebuah promosi lebih detail. Ya, jadi di situ di buklet itu dipromosikan secara detail mengenai produk yang ditawarkan. Konsumen dapat mempromosikan buklet tersebut secara tidak langsung. Ya, jadi ketika kita mendapatkan buklet, nanti buklet itu kita bawa, kita beritahukan kepada teman kita. Ya, secara tidak langsung kita sudah mempromosikan. Kemudian buklet dapat dengan mudah disimpan oleh konsumen. Iya, karena buklet itu ukurannya lebih kecil. Kemudian desain buklet itu menarik sehingga membuat konsumen tertarik pada isinya, membaca kemudian isinya, dan akhirnya tertarik untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Ya,
Alhamdulillah teman-teman, tak terasa ternyata materi tentang reklame sudah selesai. Selalu semangat belajar ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama dengan Ustadzah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.